Lisa. Iya. Gak bakal laku kan. Yo, halo semuanya. Kali ini kita bersama trio ngocok. Ngocok santuy, Michael, bukan ngocok doang. Oh iya, gua Ada terlalu santuinya. ngocak gitu. Jangan terlalu Nah, didalemin. Iya dong. Kali ini kita akan membahas fenomena yang lagi in banget nih buat anak muda. Kalian tahu apa? Labu bu, Iyalah bu, di judul pasti udah ada duluan sih. labu bu, nggak wortel aja bu. Hah? Kri 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 Kri, kri kri, kri. Labu maksudnya kan Ya. labu bu. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang labubu ini apa sih sebenarnya. Balik lagi, sekarang yang akan membahas labubu itu apa sih? Silahkan Profesor Atus. Kayaknya Endo lebih mendalam nih. Jago dulu deh. Sejarahnya gimana coba? Yang gue tahu ya. Yang lo tahu. Jangan kalau lo nggak tahu jangan nggak usah diungkapin di Iya. sini. Soalnya gue taunya cuma dikit nih kalau Labubu. Oh, Jadi yang gue tahu nih Labubu adalah boneka yang diambil dari karakter The Monster Boneka oleh salah satu seniman dari Hong Kong bernama siapa Michael? Kasing Lung. Kasing Lung. Dan itu udah dari 2015 lalu nih. Oke, ya kan? Nah, kenapa sekarang berkembang pesat nih? Kenapa sekarang berkembang pesat sampai sekarang nih, sampai viral banget karena di bulan April salah satu personil girl band dari Korea yang gak usah disebutin namanya ya, gak usah ya. Orang udah pada tahu sih. Oh, udah tahu ya. Iya. Lisa. Dan Siapa yang disebutin? katanya udah pada tahu ya, pasti sebutinnya tahu. sekalian. Iya udah dari tadi. Ya, jadi Lisa ini buat Insta story ya. Buat Insta story di Instagramnya. Jadi dia meluk boneka Labubu. Boneka arwah kan? Dari situ udah tuh makin viral kan kesininya. Ditambah lagi banyak komunitas-komunitas juga yang pencinta barang-barang limited edition, karena ini memang ini limited edition loh. Jadi enggak Masa? benar, sumpah. Hah? Sumpah. Terbatas. masa sih? Iya. Coba lu cari di detik.com. Enggak, serius anjir. Enggak, kan ada terus. Enggak, limited edition sumpah. Itu. Makanya nilainya tuh justru gue kasih tahu nih, yang koleksi gini nih jadi investasi juga buat mereka ya. Maksudnya mereka tuh percaya kalau ngoleksi ini jadi bakal investasi ke depannya. Sekarang gue tanya, apa sih yang lo mau investasi dari barang yang bisa selalu dibuat gitu kan? Nggak ada dong, nilainya kan pasti turun terus kalau dibuat terus. Makanya dari itu ini adalah salah satu karya seni yang limited edition. Sumpah ini, semoga gue gak salah ngomong. Cuma kayaknya sih gue gak salah. Gue sempat lihat kok di berita. Itu terbatas. Nah, gue mau tanya. Ini tuh pertama kali yang nge-boom duluan tuh di mana gitu? Kan Maksudnya tuh ini tuh benar itu karena si Lisa idol Album. K-pop itu kan. Maksudnya tuh yang apa ya? Maksudnya yang ngebom duar. iya yang di negara mana gitu Yang jadi pemicunya Iya, dulu iya, yang iya, meledak iya. duluan Ah. nih. Nggak tahu. Nggak tahu nggak? Harusnya di Cina ya. Karena kan Lisa peluk langsung Lisa Cina. Belum tentu. Nggak Sekarang- Cina se-Thailand ya? Sekarang netizen Indo juga lebih cepat tau kayak gitu-gitu. Terus dia ngeliat nih. Apalagi kan Lisa itu 100 juta follower coy. Bener nggak sih? nggak tahu juga gue. 100 juta kalau nggak salah followernya. Oh iya. Itu cepet banget sih. Dan kalau lu tanya negara mana yang nge-boom duluan sih gue juga kurang tahu ya. Tapi kayaknya salah Apa satunya serempak Indonesia gitu ya? sih. Ya gue nggak tahu sih, bisa jadi. Lu tau pokoknya nggak gitu. jawabannya? Nggak tahu gue. Anjir, kenapa lu nanya kalau nggak tahu jawabannya? Justru Makanya kalau makanya. dia nanya, gimana sih lu? Kalian tahu nggak jawabannya? Kalau tahu komen nih. Ya maksudnya kan itu nggak tahu ya mak, apa karena ada cerita di baliknya itu, jadi ada komunitas yang terbentuk, atau memang pure gara-gara si Lisa itu tuh. Soalnya kalau gue lihat bonekanya kayaknya kalau dibilang lucu menyeramkan juga loh. Iya, justru itu. Desainnya Iya itu kan? gitu. Dia mau imut dan menyeramkan. Itu emang konsepnya The Monster. Emang itu konsepnya itu. Jadi dia kayak binatang berbulu, cuma ada gigi tajam-tajam gitu kan. Kayak monster gitu kan. Ya itu konsepnya itu emang gitu. Jadi kayak imut sekaligus nyeremin.
Nah, imut sekaligus nyeremin. Nah, gue pernah lihat tuh waktu itu kan ada kasus tuh di mana? Di mana? Ada kasus juga. Di mana? Ada di mana? Gue nggak tahu deh. Kayaknya dia ada pameran Labubu gitu deh. Terus pokoknya pengunjungnya nih udah ngomel-ngomel nih. Pasan lu berdua nggak ada yang Di Indo dong dijual. ya udah, berarti di mananya tuh? Tahu nggak di mana? Di Gancit, Di Gancit ya? di Popmart. Di Popmart itu. Kenapa Di itu? Lu Gancit. bisa jelasin nggak? Gue baru taunya itu doang, maksudnya gue baru tahu tuh luarnya doang. Jadi kayak gue sempat nge-scroll di sosmed, kayak ada yang ngomel-ngomel gara-gara sebuah boneka. Tadi dulu kan gue nggak tahu tuh Labubu. Nah, coba lu bisa jelasin nggak kenapa tuh konfliknya di Gancit itu kenapa? Jadi setahu gua konfliknya itu waktu zaman Labubu baru banget ngetren. Ini boleh masuk maksudnya orang langsung masuk aja kayak biasa, ngerti gak? Tapi pada saat Booming, banyakan viral, booming viral, orang udah mulai ada batasan nih. ngantri gitu. Nah, ngantri. Pada saat orang ngantri, udah misalnya udah ke antrian berapa, dia nggak dapet, Nggak boleh masuk kan? marah-marah. Gue nangkap Membludak maksudnya. ya? Dulu kan nggak ada karena Kayak toko sebelum biasa ada fenomena gitu. kan kayak toko biasa kita bisa secara random kita ambil karena mungkin sekarang viral orang disuruh antri kan, di antri itu satu orang misalkan cuma boleh buat 2 boneka atau 3 boneka gitu, jangan dihabisin semua. Itu Gitu sudah ya. lebih bagusnya lagi. Cuman maksudnya sebelum itu yang sampai marah-marah itu, dia udah ngantri tapi nggak dapet. Oh. Makanya sekarang antriannya lebih di apa ya, dibagusin lagi dengan jadi ada namanya sistem war sekarang. Jadi setiap misalnya dari Instagramnya si Popmart ini, dia ada kayak setiap ada war Labubu namanya. Jadi Nggak cuma tiket Coldplay yang war, iya. Labubu juga di war tuh. Jadi dia tinggal pencet ke linknya, ada jam segini gitu, pencet dapat nggak nomornya, tapi nggak perlu bayar, tapi dapat tiket bookingnya doang. Paham nggak? Contoh jam 11 dapat. Iya. Nah, Lo harus datang ke situ gitu. lo harus datang ke situ, misalnya dia dapetnya jam berapa gitu. Ngantri lagi tapi Iya. tapi lu udah dapat nomor Udah pasti antrian dapet online. gitu kan. Sekarang kalau offline-nya udah nggak diterima. Oh. Iya. Sampai segitunya. Ya segitunya karena dia bilang limited edition. Betul, antusias dari para pencinta barang-barang. Tapi kalau lu sendiri, kalau jujur ya, lu suka nggak sih ngelihat itu boneka tuh? Maksudnya Tertarik iya nggak? tertarik nggak gitu? Seenggaknya tertarik nggak? Ya menurut gua sih memang pasarnya rata-rata sih cewek dan cowok. Ya kesenangan itu kan nggak ada dong. Ya cuman cewek dan cowok gitu. Cowok. Oh. Anak kecil? Anak kecil menurut gua Dewasa kan udah pasti kata lu tadi. ya, tapi memang sebenarnya dia pasarnya ada anak kecil juga. Cuman kalau anak kecil kayaknya terlalu serem ya. Bukan terlalu serem juga, dan kayaknya sekarang udah dilawan sama orang-orang dewasa dan remaja ya. Lu ngomong anak kecil ini gimana? Kecil banget apa remaja? Kalau remaja udah pasti iya. Iya kecil dong. Ya kecil itu kan nggak mungkin remaja. Kalau kecil gua rasa malah nggak tahu ya. Maksud gua anak kecil kalau tapi enggak deh. Gua pernah lihat anak kecil pun nyanyi-nyanyi Labubu loh. Ada nyanyiannya? Ada nyanyiannya. Oh baru tahu. Nah, gue juga baru tahu nih. Baru tahu. Ada. Coba nyanyiin. Anjir. Labubu. Lalalala. Ini nggak usah nyanyi dong. Udah ini nggak usah nyanyi. Lebih serem tuh. Udah kayak manggil jenglot lu. Labubu. Di TikTok tuh banyak ada lagunya. Lagu Labubu itu ada. Oh iya. Sampai ada yang buat parodinya. Kan Labubu itu bisa ditaruh di tas. Jadi orang tuh rata-rata taruh Labubu itu dia ada gantungannya Iya. buat taruh di tas. Sumpah, gue pernah lihat ada yang ngegantung itu tapi kayak buat ini jokes doang sih. Dia naruh labu. Iya itu sampai begitunya karena nggak dapet, dan itu buat parodi doang, buat jokes lah. Itu sampai kayak begitu Labubu. Bisa tuh jadi saking anting boomingnya. juga ya? Kalau sini nggak? Enggak, kalau itu mah banyak yang udah jadiin sekarang Labubu tuh emas. Gue pernah lihat di toko emas mana di Instagram, gue kena iklannya. Jadi ada yang Labubu cetakan emas Labubu di sini banyak. Oh. Iya, jadi berupa emas gitu. Dan sebenarnya Labubu itu unik karena apa? Menurut gue karena ini apa namanya? Dia bisa ganti-ganti baju. Oh. Jadi gini, Labubu itu bajunya selalu yang bermerek. Chanel,
Gucci atau pokoknya yang brand-brand merek lah. Jadi dia bisa ganti-ganti baju dan bajunya lumayan 200-100 ribuan. Bisa beli buat baju buat manusia juga tuh ya. Iya kan nggak muat terus. Nggak, maksudnya itu harganya dengan segitu harganya untuk boneka Bisa mahal. bisa diganti-ganti. Mahal. Jadi, Nah, perkiraan berapa harga? Gua nggak tahu sama sekali Labubu. 200.000 katanya. Terus gua sih pernah cek di Popmart. Jadi gini, Labubu itu ada versi 1 sama versi 2. Oke, bedanya apa versi 1 versi 2? Setahu gua ya, ini Di-upgrade. gua nggak tahu. Maksudnya ini setahu gua doang nih. Jangan sampai dihujat nih gua nih. Versi 1 itu setahu gua yang berdiri, versi 2 bisa duduk. Serius nih? Hah? Serius? Dan Labubu juga banyak terus. Jadi Labubu itu ada versi kayak yang 200 ribuan itu yang kecil. Setahu gue yang di Peluk Lisa itu lumayan gede kan? Nggak tahu sih gue. Hah? Yang segini ada nggak yang di Peluk Lisa? Setahu gue segini deh. Itu yang ada juga versi gedenya. Oke. Nah itu sejutaan, maksudnya jutaan. Itu jutaan. Tapi ada juga yang versi kecil dan sekarang yang kecil pun orang jual nih reseller nih. Itu mau sampai 500 sampai 700 ribu. Padahal harga di Popmart sendiri 200 ribu. Dan banyak orang-orang kalau gue lihat di media sosial tuh banyak yang sengaja ke Thailand atau ke China ya, cuma buat ngincer. Tapi setahu gue sekarang udah di China Thailand pun udah habis. Hah? Udah Serius? Udah habis. Habis tau gue. Karena FOMO-nya itu. Kekuatan FOMO tuh. Setahu gue habis. Gitu. Jadi sekarang makanya banyak banget yang palsu. Ada yang bilangnya replika 1:1. Jadi gini. Uniknya Labubu nih satu lagi. Labubu itu bisa di-scan. Nah, kayak sepatu ya. Iya, model-model bisa di-scan. Tapi di-scan ada juga yang replika di-scan tapi webnya beda. Wah, judul. Sama-sama di-scan, sama-sama bisa di-scan. Cuma yang satu masukin webnya mana? Mungkin satunya nih ke menu Ke Google. ke menu gacoan. Iya. Dibuka Kayaknya kok gacoan nih, tapi gacoan nih. Iya, tapi kalau dibilang kayak begitu, ini fenomenanya sebenarnya sama kayak fenomena dulu zamannya yang gua tahu ya, dulu zamannya sepatu Yeezy Adidas ya. Kanye West. Dulu kan yang gila banget tuh FOMO juga tuh. Nah ini mirip nih kayak gini, sampai banyak banget replikanya. Soalnya kalau lu lihat nih ke Labubu nih, lu cuman ngelihat nih secara sekilas, orang kayak kita nggak bakal tahu mana palsu mana asli, kecuali yang parah. Ada yang jual Labubu 70.000 ada. Oh iya. Pasti sih. Itu yang giginya begini sampai ketawa gua rasa. Beda. Udah nggak presisi ya, maksudnya udah nggak. Tapi ada yang replika. Orang, gue pernah lihat di Instagram sosial media salah satu temen gue tanya kan 300.000 dijual. Ya menurut gue anjing, biasa orang jual reseller tuh bisa 700 jutaan. Gue tanya sama dia, anjir lu bisa jual segini gimana? Ini replika ternyata. Tapi 100 kayak ya namanya replika 100% mirip. Tapi gitu. di scan beda websitenya. Bisa jadi, gue nggak tahu juga Ya itu tuh. gacoan. Cuman kalau lu cuman sekilas nih, lu kan pasti kan orang bawa tas pamerin Labubunya. Lu nggak mungkin scan kan, tapi kelihatan anjir asli gitu pasti tuh. Iya. Sampai di jalanan nih, gue juga pernah lihat. Apa? Jadi gue lagi jalan nih, kanan kiri nih abang-abang pun ada yang jual Labubu loh. Ya berarti kan mereka kan oportunis gitu kan, melihat peluang kan, langsung dijual. Tapi maksudnya sampai di jalanan, berarti kan parah banget gitu. Ya berarti itu abang-abangnya udah melihat teknologi, dia udah melihat tren gitu kan. Betul. Iya bagus berarti. Iya Tapi sih. KW gitu ya. Ya, kan Labubu lagi nggak mungkin to the moon. To the moon. Iya. To the moon. Menurut lu nih, ini sih pertanyaan selentingan aja ya. Menurut lu, Ndro, sampai kapan nih trennya berakhir? Maksudnya sampai surut gitu, reda lagi tren Labubu ini. Ya asal-asalan aja, maksudnya nggak usah sampai lu kayak pakar gitu ya. Menurut lu aja tebak-tebakan aja. Emang garis trend line. Ngomongin kripto. Ya nggak tahu ya, mungkin akhir tahun mungkin, gue juga nggak tahu sih. Apalagi akhir tahun ini. Iya, mungkin gue juga nggak tahu banget sih. Gue juga nggak terlalu perhatiin juga sih pergerakannya si Labubu ini. Apakah sekarang juga trennya udah mulai redup atau gimana, kan gue nggak tahu juga karena nggak pernah perhatiin juga. Kalau lu? Menurut gue sih ini akan lama ya, karena
sejujurnya Pop Mart ini mengeluarkan serinya itu beberapa, nggak Labubu doang sebenarnya. Ada yang hits juga namanya Powerpuff Girl, yang set Powerpuff Girl. Nah, terus ada lagi yang keluar yang baru lebih baru nih kalau nggak salah, lebih baru daripada Labubu, Upset Duck. Jadi yang bebek mulutnya gitu, terus kayak bebek sedih. Tapi selama nggak dipeluk Lisa, Iya. nggak bakal laku kan? Nah, bener. Berarti iya, mungkin abis ini dipeluk Jenny. Harus coba kan dipeluk dulu. maksudnya Coba lu peluk Mac. Wah udah. Pada jual murah. Pada jual murah. Bangkrut. lu gak usah ngomong gitu, ini aja kan yang nonton. Nah, itu kayak Upset Duck gitu-gitu aja. Yang sebelum si Labubu tren aja, ini Sony Angel namanya. Sony Angel itu, jadi dia emang Sony Angel itu buat iPhone doang sih. Jadi dia bisa kayak casing, bisa ditaruh di casing iPhone, terus kalau lu taruh di sini kelihatan pantat gitu. Sony Angel. Mungkin bisa aja keluar lagi yang terbaru. Versinya bisa versi jadi. ketiga. Bisa Tadinya jadi. kan cuma bisa berdiri. Habis versi kedua bisa duduk. Tengkurap. Itu setahu gue ya, karena gue belum pegang Labubunya secara langsung. Oh pinter sih kreatornya, gue yakin pinter banget tuh. Nggak bakal habis-habis. Iya, Kan bisa banyak semua kan. Iya. Bisa nanti break Mungkin dia bilang limited edition, tapi versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5. Iya, sampai bisa jadi Ultraman tuh. Gue rasa nggak mungkin bisa breakdance ya. Kalau bisa breakdance gimana masukin bajunya anjir? Tapi kan tergantung lagi siapa yang meluk. Iya, kuncinya sih itu ya. Iya. Kalau nggak ada yang meluk, kayaknya nggak tetap. Dari 2015 juga nggak bakalan ketemu orang denger lagi lah Bubu. Iya. Benar sih. Salah satunya juga itu harus viral, ada yang buat triggernya jeder aja langsung tuh bisa. Sampai orang yang sebenarnya nggak suka Labubu aja jadi mau Labubu karena trennya. Setahu gue ada di sekolah mana kalau yang nggak punya Labubu dimusuhin. Swear lu. Ada, lu bisa lihat ntar, kutip aja di atas. Menurut lu nih dampak dari tren Labubu tren Labubu itu apa? Dampak positif. mau yang mau terserah lah, mau negatif positif. Gua dulu deh ya, mumpung gua lagi inget nih. Gua nggak tahu deh kalau jawabannya apa. Ajar. Ya itu yang tadi katanya kan sampai pedagang, mohon maaf ya, pedagang asongan juga gitu ya, maksudnya berarti jualan Labubu tuh. Meskipun giginya bisa miring kan segala macam, yang penting dia bisa jualan. Dia bisa jualan kan, dia bisa memanfaatkan tren yang lagi. Iya abang ini. Gigi. Aduh anjing. Goblok. Gigi abangnya kayak Labubu. Diukir. Ya pokoknya dampak positifnya gitulah. Jadi ada sebagian orang yang bisa memanfaatkan tren untuk menambah mata pencarian mereka lah. Kalau dampak negatifnya apa ya? Ya jadi banyak orang FOMO aja lah. Yang tadi katanya si Michael bilang kan, katanya kalau di salah satu sekolah ada yang sampai dimusuhin gara-gara dia nggak punya Labubu. Itu sih udah yang keterlaluan banget ya, dampaknya gitu. Jadi kalau dari lo berdua gimana? Dampak positif negatifnya? Menurut Michael deh. Gue ya. Dampak positif Labubu adalah, dampak positif Labubu itu apa ya? Ya mungkin kurang lebih sama lah ya. Jadi kayak orang-orang yang memanfaatkan tren ya. Ya nggak sih, kayak banyak reseller ya yang coba jualan-jualan. Banyak yang jadi pedagang musiman gitu. Tapi kan? juga ngeri juga sih, maksudnya lu kalau misalkan dapat Labubu yang asli 200.000 terus dijual lagi 500.000 jadi 700.000 sih ya selamat lah yang beli di harga segitu. Ya kan kadang orang-orang yang kaya nih nggak mau Iya, pusing kan, mungkin. kayak lu nggak mau war tiket. Kolektor juga mungkin bisa itulah, kayak nggak masalah dengan harga segitu. Terus kalau negatif? Wah banyak anjir negatif. Apa? Salah satunya aja. Salah duanya. Salah dua apaan? Iya berarti kan negatif. Labu ini kan nyedot devisa negara nggak sih? Nyedot ke uang kita keluar. Karena kan yang punya Cina. Ngerti gak? Penciptanya kan Cina, berarti kan. Tapi kan bayar pajak dianya. Mau bebas pajak waktu dia
beli ini barang. Iya sih. Tetap aja ada timbal baliknya lah. Ya negatifnya berarti jadi FOMO aja gitu nih. FOMO itu kan selalu negatif kan. FOMO itu kan bahasa kerennya orang sebenarnya norak anjing. Aslinya kan norak gak sih? Hah? Tapi orang kan nggak negatif. Norak negatif dong. Ya udah. Konotasinya ya. Apalagi udah. Apa ya? Kok malah belum tahu negatif. Yang pas itu negatifnya itu apa sih kira-kira dari fenomena Labubu ini? Negatifnya dari fenomena Labubu yaitu sosialnya jadi terganggu. Sosialnya. Orang juga banyak bisa jadi orang sebenarnya kurang mampu tapi karena FOMO rela-relain beli. Oh iya, itu baru dampak negatif dari FOMO tuh, betul. Iya. Jadi itu baru connect. Kalau lu apa tuh? Dampak positif. Sama sih. Negatifnya Samain aja lah. negatifnya. Bang anjing. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.